Pertemuan kita yang lewat membicarakan tentang apa? Ada yang ingat? Apa tema kita pada pertemuan yang lewat? Timbal balik, Pak. Timbal balik. Balik Pak, umpan balik, feedback. Umpan balik. Masih ingat apa itu umpan balik? Ada yang masih ingat apa itu umpan balik? Kalau nggak salah Pak, ada 3 sisi apa ya? Yang pertama dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, dan dari kanan kiri teman kerabat gitu Pak, atau ke atasan juga gitu Pak. Kalau nggak salah ya Pak? Ya, itu sumber informasi dari umpan balik namanya itu. Dan pekerja, kemudian atasan, bawahan, kemudian ada pelanggan dan pemasok. Jadi kalau kita mau dapat informasi umpan balik itu ya dari situ dia. Yang maksudkan definisi umpan balik itu apa biar jangan salah pemahamannya. Umpan balik itu kayak seperti masukan informasi yang didapatkan Pak dari suatu perusahaan oleh customer atau dari pelanggan, seperti itu Pak. Ya, mulai mendekati. Kemarin kan sudah ada definisi yang sudah jelas Bapak berikan. Nggak dibaca slide-nya ya, tapi slide ada kayaknya Bapak kirim. Dibaca Pak. Apa di situ umpan balik? Dapat Pak. Ada yang bisa menjelaskan secara lebih rinci tentang umpan balik itu? Kalau nggak paham umpan balik, bagaimana kita mau lanjutkan? Komunikasi antara komunikator sama komunikan, Pak. Kena lagi apa yang dimaksudkan? Apa itu? Umpan balik. Rika, apa itu umpan balik Rika? Umpan balik bisa berupa masukan atau apa namanya? Masukan atau lari. Sepertinya nggak ada yang baca slide kita ini. Apa itu umpan balik? Bagi Anda yang sudah bekerja kan seharusnya penting gitu ya. Berarti kemarin nggak pulang. Ferowati dan Umbing, apa itu umpan balik? Umpan balik itu Pak, informasi tentang perilaku masa lalu yang disampaikan sekarang yang kemungkinan mempengaruhi perilaku di waktu yang akan datang. Iya, itu benar ya. Yang pertama informasi tentang apa yang dikerjakan orang yang sudah dikerjakan. Kalau yang sudah dikerjakan itu artinya sudah berlangsung. Itulah perilakunya yang terjadi di masa lalu. Jadi apa yang dilakukannya di masa lalu itu namanya perilaku di masa lalu. Itu dia. Awalnya kan orang diberikan tugas. Setiap posisi yang di kantor itu, apapun jabatannya, mulai dari atasan sampai kepada karyawan yang paling rendah, semua orang diberikan tugas sebelum dia bekerja di tempatnya diterima bekerja. Sesudah diberikan tugas, maka itu dikerjakannya. Kemudian sesudah dikerjakannya, maka itu disebut dengan perilaku di masa lalu. Tugas-tugasnya yang dikerjakannya di masa lalu. Itulah informasinya. Jadi apa tugasnya?
yang diberikan, kemudian apa yang dikerjakan dia, itulah perilaku dia. Kemudian tadi disampaikan saat sekarang. Nah, jadi saat sekarang itu ketika dilakukan evaluasi. Kenapa pada tutup semua kameranya? Kenapa banyak kali yang tutup, nggak mau nampak mukanya semuanya? Oke. Disampaikan pada saat dilakukan evaluasi, itu maksudnya waktu sekarang. Jadi apa yang sudah dilakukannya masa lalu atau perilakunya masa lalu disampaikan kepada dia, diberitahukan. Kemudian harapannya dengan data yang didapatkan itu atau dengan informasi yang didapatkan itu berdasarkan perilaku yang lama, diharapkan bisa merubah perilakunya di masa yang akan datang. Jadi ada 3 komponen umpan balik itu. Kalau tadi kan disebutkan, kalau yang di beberapa yang Bapak tanya tadi tidak komplit seperti itu. Apa itu umpan balik? Jadi umpan balik itu pertama perilaku masa lalu, ya, atau pekerjaan yang dilakukannya di masa lalu. Kemudian itu disampaikan saat ini. Selanjutnya ada harapan dengan informasi itu akan terjadi perubahan perilaku di masa yang akan datang. Jelas? Coba Ramayani, coba ulangi Ramayani. Ramayani. Mana ini Ramayani orangnya? Ya, halo Pak. Coba ulangi dulu Ramayani. Loh, batuk pula. Ya, halo Pak, apa Pak? Enggak jelas Pak. Nurul Hidayah yang sakit, kau pula yang nggak jelas mendengarkannya. Karyawan nih payah ya kan. Aduh ya, mudah-mudahanlah kalian naik pangkat nanti sesudah jadi sarjana ya. Oke, nanti akan ada selanjutnya ya. Kalau Melin, orangnya juga nggak ada, batuk juga lah ini mungkin jawabannya ya. Kalau Sela Yolanda, Ya Pak. coba ulangi dulu yang Bapak jelaskan tadi. Apa itu umpan balik? Sudah ada tadi yang menjelaskan satu orang. Umpan balik itu bisa didefinisikan kayak informasi perilaku di masa lalu yang disampaikan sekarang, yang kemudian bisa mempengaruhi perilaku di waktu yang akan datang, Pak. Iya, udah dengar Ramayani? Halo, Ramayani? Kayaknya yang nggak konsen ini perlu dicatat namanya ini ya. Kamis. Melin juga ya, Melin. Orangnya nggak ada sebenarnya. Pak, maaf Pak, saya ada Pak. Tadi saya mau jawab, tapi kata temen suara saya nggak kedengaran. Itu kedengaran suaramu? Iya Pak, tadi saya udah jawab iya gitu Pak. Nama si Ramayani nggak ada malah dia pak kita ini. Apa namanya dia di absen nih? Bisa mengerjakan Tuhan
di masa yang akan datang. Nah, gitu. Kalau fungsi instruksionalnya yang pertama. Kalau fungsi instruksional itu biasanya diarahkan kepada orang yang tidak bisa mencapai target kinerjanya, atau orang yang tidak berhasil menjalankan tugasnya, ataupun orang yang tidak berprestasi. Nah, paham semua sampai di situ fungsi instruksionalnya? Paham semua? Paham, Pak. Oke, yang kedua fungsi motivasional ya. Nah, kalau fungsi motivasional biasanya fungsi umpan balik seperti ini diberikan kepada orang yang berhasil menjalankan tugasnya. Apabila dia diberikan tugas pada masa yang lalu, kemudian dia bisa menyelesaikan tugasnya, dia mencapai target baik jumlah, kualitas ataupun waktu di dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka dia diberikan penghargaan. Dengan diberikannya penghargaan, maka dia akan semakin termotivasi, semakin bagus untuk masa yang akan datang kinerjanya. Penghargaan seperti apa yang diberikan? Biasanya perusahaan banyak memberikan penghargaan bagi orang yang berprestasi berdasarkan data itu. Nah, kalau ternyata dia berprestasi, biasanya dia dipromosikan. Nah, itu yang paling utama ya, dipromosikan untuk jabatan yang lebih bagus, atau sering disebut dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Harapannya dengan tanggung jawab yang lebih besar itu dia akan semakin termotivasi, akan semakin bersemangat, karena orang yang berprestasi itu biasanya suka ada tantangan baru. Dia tidak mau kalau pekerjaan itu monoton, itu saja yang dikerjakan. Atau tadinya dia hanya kepala cabang di kepala cabang di Sibolga, dia misalnya di sana kan penduduknya tidak terlalu banyak, pemasarannya tidak terlalu besar, misalnya begitu. Tapi karena dia berprestasi di situ, takutnya dia menjadi bosan dan di sana akhirnya tahun depan dia tidak berprestasi lagi. Karena dia suka tantangan yang baru. Jadi bagaimana caranya? Maka dia bisa dipromosikan menjadi kepala cabang di tempat yang lebih bersemangat, lebih tantangan yang lebih besar tanggung jawabnya. Misalnya dipindahkan ke Sidimpuan, atau kalau dia nggak mampu dia dipindahkan ke Medan. Nah, begitu dia memberikan tanggung jawab yang lebih besar, walaupun sesama kepala cabang. Atau misalnya diangkat dia pada jabatan yang lebih tinggi. Tadinya kepala cabang, bisa dia diangkat menjadi kepala divisi di tingkat provinsi, atau kepala pemasaran untuk beberapa wilayah. Itu sifatnya motivasional diberikan ya, yang paling bagus seperti itu tanggung jawab. Tapi kebanyakan juga kalau orang berprestasi itu nanti paling dikasih sertifikat paling rendah bahwa dia berprestasi, dikasih bonus ya, dikasih komisi. Ada juga yang seperti itu, dikasih liburan kemana, atau ada orang memberikan, kalau yang muslim diberikan umroh ke Makkah misalnya. Itu kan sifatnya penghargaan terhadap umpan balik itu bagi mereka yang berprestasi. Tapi yang paling bagus adalah seseorang yang berprestasi itu yang paling bagus apabila dia diberikan tantangan yang lebih menantang, lebih baru tugas-tugas diberikan kepadanya, atau dinaikkan tanggung jawabnya, baik pada jabatan sejajar tapi di tempat yang lebih bagus, atau dia dinaikkan pangkatnya ke level yang lebih tinggi. Paham sampai di situ apa fungsi adanya dibuat umpan balik itu? Paham, Pak. Bisa semua ya? Kalau Paham, Rika, Pak. coba jelaskan dulu Rika yang Bapak sampaikan tadi. Halo Rika. Iya, Pak. Coba jelaskan dulu Rika yang Bapak jelaskan tadi, kedua fungsi umpan balik itu. Fungsi instruksional, mengklarifikasi atau memperjelas peran atau mengerjakan perilaku baru. Biasanya itu dilakukan oleh atasan
kepada bawahannya yang kurang mampu untuk memenuhi target. Ya. Yang kedua, fungsi motivasional itu digunakan untuk memberikan suatu penghargaan sebagai motivasi atau pendorong daya tarik pada seorang individu untuk melakukan suatu tindakan dengan tingkat yang lebih baik. Ya, berarti sudah cukup bisa ya semua ya. Oke, kemudian kita masuk kepada sumber-sumber umpan balik ya. Nah, kalau sumber-sumber umpan balik tadi sudah ada yang menyampaikan, dari siapa aja sumber-sumber umpan balik itu? Dari siapa aja? Kerja, Kak. Atasan ke bawahan. Hah? Supervisor, rekan sekerja, bawahan, dan orang luar organisasi seperti pelanggan dan pemasok. Ya, seperti pemasok ya. Nah, yang pertama kalau yang tradisional ya, umpan balik itu biasanya hanya diambil dari bawahan aja. Atasan yang menilai bawahan. Apakah seorang bawahan itu mencapai targetnya atau tidak ya. Nanti atasannya memberikan penilaian. Nanti disampaikan kepada bawahan, kinerjamu seperti ini. Hasil kerjamu ini yang kau dapatkan. Nah, begitu. Itu yang tradisional. Tetapi ada umpan balik itu sekarang dari bawahan ke atas. Untuk menilai atasan itu diambil bagaimana pendapat para bawahan. Serupa ini dengan di kampus kita, misalnya kepala prodi, bagaimana prodi memperlakukan para dosen-dosen, ya yang ditanya dosen-dosennya untuk menilai prodinya. Biasanya diberikan kuesioner. Bagaimana pendapat Anda tentang kinerja prodi? Bagaimana prodi memperlakukan dosen-dosen? Bagaimana prodi memotivasi dosen? Kan bisa ada penilaian dari bawahan. Kemudian ada juga dari teman sekerja. Nah, jadi teman sekerja kita itu biasanya itu agak lebih rahasia. Dari bawahan pun rahasia, tapi biasanya lebih sensitif penilaian dari rekan sekerja. Karena ini berkaitan dengan saling percaya dan kerjasama di antaranya. Kalau misalnya David Siagian satu kerjaan sama Randy Armawan ya, satu kantor yang sama, level mereka sama, nanti bisa Randy diminta memberikan penilaian terhadap bagaimana kinerja David di kantor. Dan itu harus sangat rahasia datanya. Makanya di kantor itu ada orang yang memang gitu, strateginya itu akhirnya semua orang memberikan penilaian terhadap rekan sekerjanya. Kemudian yang lain kan banyak juga yang berhubungan dia dengan para pelanggan. Nanti ditanya pelanggan, apakah pelanggan itu merasa sudah terlayani atau tidak, bagaimana pelayanan yang diberikan. Kepada pemasok begitu juga ya, tentunya ada bidang-bidangnya masing-masing. Kalau yang paling sekarang ada satu lagi sebenarnya, walaupun di buku kita ini tidak ada ya. Ada penilaian diri sendiri, ada juga ya. Dirinya sendiri memberikan penilaian terhadap dirinya. Dia dulu memberikan penilaian apakah dia bekerja bagus atau tidak, maka dia memberikan penilaian terhadap dirinya. Nanti diberikan kuesioner juga ya. Banyak bentuknya ya, bentuk checklist atau bentuk apa. Nanti diberikan kepada yang bersangkutan, dia akan menilai kerjanya sendiri. Baru nanti rekan sekerjanya memberikan penilaian. Kemudian para atasan dan bawahannya memberikan penilaian. Nanti akan menjadi pembanding apakah seseorang itu adalah jujur di dalam pekerjaannya jawabannya atau tidak. Kan nanti rekan kerjanya akan melihat, atasannya akan melihat, bawahannya akan melihat, sama-sama diambil data itu. Apakah benar-benar dia melakukan pekerjaannya dengan baik.
perkembangan beliau gitu sih Pak, ngatur jadwal beliau sih lebihnya saya. Oh ya, di rektorat aja berarti ya. Iya Pak, bener Pak. Oke, bagus ya. Jadi itu gambaran semua. Jadi kalau tahu itu Hamzah, apa yang akan dinilai, apa yang menjadi ukuran nanti di Unpan Balik itu, tentunya sebagai seorang yang bekerja di bidang protokoler itu, dia akan berusaha mencapai itu. Jangan sampai nanti tiba-tiba ketika memberikan umpan balik tak berkaitan dengan yang mau kita sesuaikan itu. Ternyata sudah kita lakukan ini sesuai dengan kriteria umpan balik yang selama ini berjalan. Tiba-tiba pada saat pertemuan yang lain pula dimunculkan yang tidak berkaitan dengan spesifik dengan pekerjaan itu. Pasti makin bingung Hamzah ya kan? Bingung yang mana yang harus disesuaikan. Oke, bagus Hamzah. Baru tahu saya Hamzah di bidang protokoler pula ini kan? Iya Pak. Ya. Oke, siapa lagi? Si Randi di mana Randi? Ya kerja di pabrik Pak. Pabrik. Ada SK-nya? Kayaknya nggak ada Pak. Nggak ada. Soalnya saya masih baru 3 tahun di sini ya Pak. Kayaknya sih belum ada kelihatan SK-nya gitu Pak. 3 tahun sudah lama loh Randi. Oh, udah lama ya Pak. 3 tahun udah lama. Hamzah berapa lama Hamzah udah bekerja? 2 tahun 6 bulan Pak saya. Baru 2 tahun 6 bulan, lebih lama lagi Randi ya kan. Oke. Tahu nggak Randi apa yang akan dinilai di dalam tugas-tugasmu dalam pekerjaanmu nanti? Setiap diberikan evaluasi kinerja. Kami di perusahaan itu Pak biasanya tiap hari ya Pak, pagi itu sebelum bekerja kita ada briefing dia Pak. Ada briefing ya. Ya briefing itu dia pasti ada evaluasi kayak misalnya mana ya, ada yang ibaratnya tiap divisi ini kan dia ada kayak ibaratnya tuh mandornya ataupun kepala bagiannya gitu Pak. Jadi setiap kepala bagian itu dia kan mencangkup semua karyawan. Jadi setiap kinerja karyawan itu kan selalu dipantau. Jadi setiap pagi briefing itu kalau misalnya ada kendala atau apa itu selalu dibicarakan dia Pak. Ya. Artinya umpan balik berjalan terus ya dan cepat di situ ya. Kalau yang spesifik tentang kinerja Randi, apa misalnya jenisnya berkaitan dengan pekerjaan Randi yang selalu diberikan penilaian pada umpan balik itu? Yang khusus Randi. Kalau saya kerja saya cuman hanya ngelihat, saya pun nggak tahu Pak. Di bidang apa Randi? Di bidang apa? Saya kan di perusahaan ini kan bagian kepala gudang Pak. Jadi saya hanya ibaratnya tiap barang ada barang masuk atau barang keluar tuh saya hanya melihat dan mengecek barang sebelum barang itu dikirim ke ekspedisi Pak. Oh, ngecek sebelum dikirim ke ekspedisi. Mengecek ya. Berarti misalnya nanti diketahui ya Randi, apakah semua barang yang masuk ke dalam gudang itu ada nggak yang terlewatkan tidak tercatat misalnya tidak terchecklist, atau barang yang keluar ya sampai ada barang keluar tanpa sepengetahuan Randy kan bermasalah itu. Mungkin ya, selama ini belum ada masalah, baru Randy merasa belum ada umpan balik kan karena umpan baliknya masih aman-aman aja. Selama saya 3 tahun ya namanya masalah dalam pekerjaan itu pasti ada Pak. Kayak ibaratnya kita kan di gudang itu ngitung stok Pak saya. Jadi setiap kayak ini kan saya kemarin tuh habis buat laporan tutup buku di tahunan, di akhir tahun kan. Nah, itu dia di akhir tahun itu semua kelihatan dia Pak. Apa yang barang itu minus Pak. Jadi itu tadilah, itu pasti larinya ibaratnya ada barang yang mungkin kelewatan sama saya cek waktu itu nggak tercek saya, cuma barangnya terkirim gitu. Ya, tapi diberitahu ya bahwa ada yang tidak terchecklist barang keluar ya. Ya, itu di akhir tahun tuh nampak semua deh Pak. Apa yang minusnya, yang kekurangannya tuh pasti kelihatan biasanya ya Pak. Ya itulah dia umpan balik Randi. Bahwa Randi ada permasalahan waktu Randi melakukan checklist, ada yang terlupakan gitu ya.
Jadi nanti dilihat apakah Randi apa kendalanya sehingga bisa tercapai. Apakah misalnya barang sekali masuk sangat banyak gitu ya, sehingga tidak bisa terchecklist semuanya. Sangat banyak jenis barang yang masuk. Artinya kalau demikian ya kan, berarti bisa saja nanti perusahaan menambah orangnya untuk melakukan checklist barang yang berbeda-beda. Misalnya Randy khusus menceklis barang yang besar-besar aja ya. Kemudian ada orang yang lebih jelimet khusus menceklis barang-barang yang kecil-kecil. Itu terjadi perubahan perilaku di masa yang akan datang. Harapannya seperti itu. Kalau terlalu banyak kan nggak bisa lagi satu orang, ada kelemahan. Kecuali Randy misalnya memang tidak serius bekerja. Nah, sudah masuk barang, Randy masih tidur-tiduran aja. Udah masukkan aja lah, nanti saya checklist. Suka memperlambat-lambat misalnya. Barangnya sudah masuk. Sesudah pergi orang baru di checklist. Akhirnya ada yang lupa. Itu kesalahan pada Randy. Satu-satunya itu kan harus ada punishment orang-orang seperti itu. Tapi kalau memang benar-benar sudah tidak bisa dihindarkan, memang sudah bekerja dengan serius, tapi karena memang sangat banyak yang harus di checklist itu menyebabkan tidak terdata semua, berarti orangnya harus ditambah sesuai dengan jenis barangnya. Apakah jenis tujuannya atau jenis besar barangnya atau bentuk-bentuk barangnya gitu ya, diberikan orang kesempatan untuk menceklis itu. Oke, sudah bagus sampai di situ ya. Malam ini kayaknya lebih bagus kita begini ya, banyak berdialog daripada bapak ceramah aja yang lain tidak mau dengar juga ya kan. Kemudian memberikan umpan balik sesegera mungkin. Nah, itu sudah tadi ya. Setiap orang, kalau Randy setiap minggu malah ya. Ya, setiap hari ya, kadang ya. Kalau saya setiap pagi, Pak. Setiap hari, setiap pagi sebelum berawal kerja itu wajib briefing dulu dia, Pak. Jadi umpan balik itu secepat mungkin memang harus diberikan. Kalau Hamzah sekali seminggu tadi? Iya, Pak, benar, Pak. Sekali seminggu. Kalau kami dosen per semester Hamzah ya kan. Per semester dia kan. Nanti kadang kemarin per tahun diumumkan dosen-dosen berprestasi ya. Ada per semester perhitungan penilaian kinerja dosen biasanya per semester ya. Karena penelitian pengabdian diberikan waktu per semester. Siapa yang memenuhi target Scopus, kemudian ada yang jurnal nasional, internasional, kemudian penelitiannya apakah mandiri, hibah internal, hibah eksternal misalnya gitu. Itu biasanya per semester diberikan penilaiannya. Semakin cepat itu semakin bagus, disesuaikan dengan waktunya. Pekerjaan yang dikerjakan harian, bagusnya memang harian seperti Randi tadi. Hari ini dikerjakan, besoknya sudah dievaluasi dia. Kalau pekerjaannya harian. Tapi kalau kerjaannya memang membutuhkan waktu lama seperti kami dosen, membuat penelitian kan lama, membuat pengabdian lama, membuat jurnal itu lama, sehingga biasanya dia per semester diberikan penilaian. Itu ciri-ciri umpan balik ya. Kita selesai jam berapa ini? Jam 22 ya. Sebelum kita itu banyak nanti di slide itu kan sudah ada ya umpan balik yang baik, kemudian kesalahan memberikan umpan balik. Silakan dibaca nanti semua. Tidak bisa kita selesaikan semuanya itu pada malam ini. Cuma Bapak mau berikan tugas malam ini supaya kita bertukar peran ya, karena memang begitu tuntutannya. Kita bertukar peran dalam proses belajar mengajar ini. Yang sudah ada Bapak kirimkan ke grup ya. Tadi ada Bapak kirimkan ke grup. Belum ya kayaknya ya? Belum, Mbak. Coba Bapak kirimkan ya. Ini Bapak kirimkan ke grup, nanti bisa dilihat ya.